Bayangkan kamu sedang buru-buru keluar kota, buka aplikasi Traveloka, tiket, hotel, bahkan aktivitas wisatamu langsung beres. Pernah nggak kamu mikir, seberapa canggih sistem yang bekerja di balik layar Traveloka? Hari ini kita akan bongkar bersama sistem informasi manajemen yang menjadi mesin pintarnya di balik kesuksesan Traveloka. Seperti yang kita ketahui, Traveloka adalah layanan platform teknologi yang menyediakan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan aktivitas wisata lainnya secara online. Traveloka didirikan oleh Ferry Unardi dan dua orang rekannya pada tahun 2012. Pada awalnya, Ferry Unardi ini merasa karirnya itu nggak berkembang. Jadi pada awalnya dia bekerja di Microsoft. Kemudian karena dia merasa karirnya ini tidak berkembang, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dan mencoba bangun bisnis startup. Tapi karena dia merasa ilmunya ini masih kurang, jadi dia melanjutkan kuliahnya di S2 di Harvard. Di sana, dia mengalami susahnya bagaimana mencari tiket pesawat dari Amerika ke Indonesia. Jadi dari situ dia kepikiran untuk bikin platform yang membuat orang lain itu bisa lebih mudah untuk mencari tiket pesawat dengan lebih efisien dan mudah. Traveloka awalnya hanyalah situs pembanding tiket saja. Namun sekarang sudah menjadi super app perjalanan dan gaya hidup di Asia Tenggara. Pada tahun 2012, saat didirikan, Traveloka hanya menjadi situs pembanding tiket dan hanya menyediakan perjalanan tiket pesawat saja. Pada tahun 2013, mulai berkembang lagi ke pemesanan hotel, layanan tiket bis, kereta api, sampai persewaan mobil. Kemudian di tahun 2015, Traveloka mulai ekspansi nih ke Asia Tenggara. Contohnya ke negara Malaysia, Vietnam, Thailand. Jadi layanannya makin menyebar luas, nggak cuma ada di Indonesia. Kemudian di tahun 2023, Traveloka jauh lebih lengkap lagi. Ada yang namanya Traveloka Experience. Contohnya, yang pertama, di Surabaya lagi marak adanya konser. Kita bisa nih, mau pesen lewat Traveloka. Contoh yang kedua, kita mau liburan bareng anak-anak. Kita bisa pesen ke tiket taman hiburan, contohnya Jatim Park di Traveloka. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau me time, kita juga bisa pesen spa ataupun tempat-tempat kecantikan lainnya melalui aplikasi ini, Traveloka. Traveloka berkembang menjadi super app perjalanan dan gaya hidup terbesar sekarang. Hal ini tentunya didukung oleh sistem informasinya yang canggih. Sistem informasi manajemen bukan sekedar hanya teknologi, melainkan ia adalah gabungan dari people, process, and technology yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, serta menyebarkan informasi. Di Traveloka, sistem ini adalah tulang punggungnya untuk mengambil keputusan, efisiensi, serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sistem informasi yang pertama yaitu TPS, Transaction Processing System. Apa sih Transaction Processing System itu? Yaitu sistem yang mengelola dan memproses transaksi bisnis secara real-time dengan akurat dan konsisten. Di Traveloka, TPS melayani pemesanan tiket pesawat, hotel, serta layanan lainnya. Komponen utama dalam implementasi TPS di Traveloka ada 4. Yang pertama ada antar muka pengguna atau user interface. Yang kedua adalah sistem back-end. Yang ketiga ada sistem pembayaran atau Traveloka Payment. Yang keempat ada database transaksi. Nah, sekarang ada 7 tahapan sistem transaksi proses di Traveloka atau TPS. Yang pertama, pencarian dan pemilihan layanan. Bayangkan, kamu akan liburan ke Bali. Pastinya kamu akan membuka aplikasi Traveloka. Nah, di sini kamu akan mencari tiket pesawat yang cocok, yang sesuai dengan jadwal kamu dan juga budget kamu. Bisa difilter juga, misalkan kamu mau cari tiket yang paling murah ataupun tiket yang sesuai dengan budget kamu. Nah, peran TPS di sini yaitu dia membantu mengambil data secara real time dari maskapai, hotel, ataupun kereta. Kemudian TPS memproses permintaan kita, kemudian menampilkan data atau pencarian yang paling sesuai, yang update, sesuai dengan yang kita inginkan. Tahapan kedua yaitu pemesanan dan pengisian detail. Setelah kita melakukan research, maka kita akan diminta untuk mengisi data diri kita, seperti nomor KTP, HP, atau persis seperti pengisian formulir secara online. Nah, di sini
TPS menyimpan sementara data kita dan langsung mengirim data kita ke maskapai dan menjadikan itu sebagai booking holder untuk menahan tiket kita. Jadi prosesnya aman dan juga datanya dicek dulu supaya valid dan tidak ada kesalahan atau error. Selanjutnya proses pembayaran. Setelah kita diminta untuk mengisi data diri, maka kita harus membayar. Nah, kita bisa memilih mau pilih pembayaran metode apa, mau pakai e-wallet, kartu kredit, transfer. Nah, peran TPS di sini dia akan memproses transaksi kita melalui payment gateway sesuai dengan yang kita pilih. Jadi semua dilakukan secara real time, aman, dan transaksinya cepat, serta resiko penipuan bisa diminimalisirkan. Transaction database yaitu tempat penyimpanan semua transaksi yang pernah terjadi. Dan semua ini memungkinkan kamu booking dalam hitungan detik tanpa error. Yang keempat, konfirmasi pembayaran. Begitu bayar berhasil, langsung muncul notifikasi pembayaran berhasil. Di sini, TPS otomatis melanjutkan update status transaksi kita dan mengirim notifikasi terhadap kita. Dan hal ini tuh penting supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penerbitan tiket online. Selanjutnya, penerbitan tiket atau voucher. Setelah kita melakukan pembayaran dan ada konfirmasi tiket, maka kita akan dikirimkan melalui notifikasi dan tiket kita akan dicetak, diterbitkan. Nah, biasanya kita dikirimkan melalui email. Dan kita nggak perlu antri lagi atau harus cetak manual seperti zaman dulu. Nah, di sini peran TPS-nya, TPS langsung menghubungi maskapai untuk menerbitkan tiket digital kita, lalu mengirimkan ke email kita. Cepat dan praktis. Selanjutnya, pemberitahuan. Kita juga dapat notifikasi tambahan seperti melalui SMS atau email lagi atau aplikasinya sendiri. Isinya bisa reminder atau bisa mengingatkan kita melalui pesan-pesan tadi tentang update-update penting yang harus kita ketahui. Nah, di sini peran TPS yaitu mengatur semua pengiriman notifikasi ini secara otomatis supaya kita nggak ketinggalan info penting. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu penyimpanan data transaksi, di mana semua data transaksi kita tersimpan aman, dan kalau ada masalah seperti tiket-tiket yang hilang, maka customer service bisa bantu cari secara mudah, karena data kita sudah di-save di database. Nah, di sini TPS-nya berperan untuk menyimpan semua data kita, seperti nama lengkap kita, ataupun data-data penting kita, untuk bisa juga dipakai untuk audit atau monitoring, dan ini juga bisa berfungsi untuk mengasih reward untuk kita pribadi melalui program loyalty Traveloka. Nah, transaction processing system tadi tentunya juga ada kelebihan serta kekurangannya. Apa sih kira-kira kelebihan serta kekurangannya? Kelebihannya yang pertama, efisiensinya luar biasa. Yang kedua, bisa dipakai di mana aja. Yang ketiga, kalau pemulihannya error atau proses pemulihannya kalau error cepat. Tapi tantangannya yang pertama butuh investasi awal atau modal besar di awal. Yang kedua, sistemnya mudah overload atau gampang overload saat terjadi lonjakan traffic seperti libur lebaran. Dan yang ketiga, input datanya masih menggunakan sistem campur tangan manusia, jadi masih dirasa agak kurang ya. Sistem yang kedua yaitu CRM. CRM adalah sistem yang membantu perusahaan mengelola data pelanggan dan interaksi sehingga dapat membangun hubungan jangka panjang dari aplikasi dan juga pengguna, yaitu kita. Ada 5 tahapan proses CRM di Traveloka. Yang pertama yaitu menjangkau prospek. Di sini Traveloka melakukan promosi di berbagai media yang tujuannya untuk menarik perhatian kita, para pengguna, untuk menggunakan aplikasinya. Yang kedua, akuisisi pelanggan, di mana setelah kita tertarik dengan iklan ini tadi, kita mulai mengunduh aplikasi Traveloka dan membuat akun. Dan di tahap ini kita sudah bisa dikatakan resmi menjadi pelanggan, sekalipun kita belum memesan jasanya. Yang ketiga yaitu konversi, di mana kita mulai menggunakan tiket atau aplikasi ini untuk membeli tiket atau booking hotel. Artinya kita sudah melakukan transaksi pertama. Yang 5 ada retensi pelanggan. Nah, supaya kita ini nggak beli secara sekali saja, jadi Traveloka ini sering mengirimkan notifikasi terhadap kita, supaya tujuannya kita
terus-terusan membuka aplikasinya. Yang keenam ada loyalitas pelanggan, di mana Traveloka selalu memberikan reward atau program loyalty supaya untuk pelanggan-pelanggan yang sering menggunakan aplikasinya merasa dihargai dan menjadi terus-terusan untuk ingin menggunakan aplikasi ini. Pada intinya, CRM ini tidak hanya menarik pelanggan baru saja, tetapi juga mengubah kita menjadi pelanggan aktif mereka, di mana bisa dikatakan CRM ini berfungsi untuk membangun hubungan jangka panjang antara kita, para pelanggan, dan juga aplikasinya, seperti itu. Cara kerja sistem CRM di aplikasi Traveloka. Yang pertama yaitu pengumpulan data pelanggan, di mana Traveloka di sini mengumpulkan data kita yaitu sebagai pengguna, misalkan info waktu, nama akun, kemudian riwayat kita booking tiket atau hotel, kebiasaan browsing di aplikasi, atau sampai ke review atau komplain yang pernah kita tulis di platform tersebut. Yang kedua yaitu sistem pengelolaan hubungan pelanggan, di mana di sini tujuannya yaitu supaya Traveloka itu bisa lebih kenal kita, jadi bisa mengetahui kebiasaannya kita. Kemudian yang ketiga ada segmentasi pelanggan. Nah, setelah kita banyak menginput data kita di platform tersebut, maka Traveloka ini jadi tahu, jadi mana yang sekiranya sering booking, ataukah mana yang biasanya cuma pesen tiket yang murah, ataupun mana yang sering ke destinasi-destinasi tertentu. Kemudian yang keempat ada personalisasi pelayanan, di mana dari hasil segmentasi tadi, Traveloka bisa kasih layanan yang sesuai sama kebutuhan kita ataupun yang biasanya menjadi preferensi kita. Yang kelima, ada manajemen interaksi pelanggan. Kalau kita tanya-tanya ke customer, Traveloka udah nyimpen data kita di database-nya mereka. Jadi, CS bisa membantu kita jadi lebih cepat untuk menemukan data kita. Yang keenam ada loyalitas dan retensi, di mana ujung-ujungnya Traveloka ini kepengen kita pakai aplikasinya dia. Jadi kita nggak cuma pakai satu kali aja, melainkan kepengen dipakai untuk jangka panjang, seperti itu. Kelebihan CRM di Traveloka. Yang pertama yaitu layanannya disesuaikan dengan kita atau selera pelanggan. Yang kedua, komunikasi otomatis dan cepat, data lengkap untuk analisis. Tapi ingat, CRM itu bukan tanpa celah, melainkan integrasi data antar sistemnya kadang juga belum sempurna, dan AI-nya juga belum sepenuhnya bisa digantikan oleh empati manusia untuk kasus rumit. Nah, intinya CRM dan juga TPS ini saling berkaitan. Dari kamu membuka aplikasi, TPS mencatat transaksimu, kemudian CRM mengenali kamu, kemudian memberikan kamu rekomendasi. TPS juga mengatur pembayaran, kemudian CRM mengirimkan promo lanjutan kepada kamu, yang pada intinya membuat Traveloka ini nggak cuma efisien, tapi juga lebih personal. Dan itulah alasan kenapa kita betah pakai Traveloka. Pada intinya, sistem informasi bukan saja teknologi, melainkan tentang bagaimana kita merancang sebuah pengalaman berharga untuk lebih bermakna. Jadi Traveloka menunjukkan bahwa dengan kombinasi antara sistem informasi yang cerdas dan empati terhadap pelanggan, bisa menjadikan industrinya ini menjadi game changer. Dan kemudian Traveloka ini juga sangat berharga, berpikir sistematis, bertindak strategis, dan juga berinovasi terus-menerus. Terima kasih sudah menonton video kami, dan jangan lupa untuk tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Sekian dan juga terima kasih.